Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Yasser Arafat Usman, Widya Iswara Ahli Madya Pusdiklat KNPK. Dan untuk tema kita kali ini, kita akan membahas terkait lelang. Jenis lelang ada 3. Yang pertama adalah lelang eksekusi. Kedua, lelang non-eksekusi wajib. Dan yang ketiga adalah lelang non-eksekusi sukarela. Oke, kita lihat apa sih lelang eksekusi? Yaitu lelang untuk pelaksanaan putusan atau penetapan pengadilan. Dokumen-dokumen yang dipersamakan dengan itu dan atau melaksanakan ketentuan dalam perundang-undangan. Mari kita lihat jenis-jenis dari lelang eksekusi. Yang pertama ada lelang eksekusi panitia urusan piutang negara. Lelang ini dalam rangka proses penyelesaian pengurusan piutang negara atas barang jaminan atau sitaan milik penanggung hutang yang tidak membayar hutangnya kepada negara. Kemudian yang kedua ada lelang eksekusi pengadilan yang diminta oleh panitera pengadilan negeri atau agama untuk melaksanakan putusan hakim pengadilan dalam rangka perdata termasuk lelang hak tanggungan yang oleh pemegang HT telah diminta fiat eksekusi kepada ketua pengadilan. Kemudian berikutnya yang ketiga ada lelang eksekusi pajak sebagai tindak lanjut penagihan piutang pajak kepada negara. Yang keempat ada lelang eksekusi harta pilot yang dilaksanakan terhadap kekayaan debitur pilot yang diajukan oleh kurator dalam rangka pemberesan harta pilot. Yang kelima ada lelang eksekusi pasal 6 Undang-Undang Hak Tanggungan, di mana dilakukan berdasarkan pasal 6 Undang-Undang HT yang memberikan hak kepada pemegang hak tanggungan pertama untuk menjual sendiri secara lelang terhadap objek HT apabila cedera janji. Kemudian yang 6 ada lelang eksekusi benda sitaan pasal 45 KUHAP atau Kitab Undang Hukum Acara Pidana. Lelang ini terhadap barang bukti yang disita oleh penyidik atau penuntut umum yang termasuk dalam kategori barang mudah rusak, busuk atau memerlukan biaya penyimpanan yang tinggi. Kemudian berikutnya yang ketujuh ada lelang eksekusi barang rampasan yang berdasarkan putusan pengadilan telah berkekuatan hukum yang tetap yang dimohon oleh penuntut umum sesuai pasal 273 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Kemudian yang ke-8 ada lelang eksekusi jaminan fidusia sebagaimana terhadap lelang objek fidusia karena debitur cedera janji. Yang ke-9 ada lelang eksekusi barang yang dikatakan tidak dikuasai atau barang yang dikuasai negara, eks-kepabeanan, dan juga. Yang ke-10 adalah lelang barang temuan. Lelang ini terhadap barang yang ditemukan oleh penyidik dan telah diumumkan dalam jangka waktu tertentu, namun tidak ada yang mengakui sebagai pemiliknya. Yang ke-11 ada lelang eksekusi gadai. Kemudian berikutnya yang ke-12 lelang eksekusi barang rampasan yang berasal dari benda sitaan pasal 18 ayat 2 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. Dan yang terakhir untuk lelang eksekusi adalah lelang eksekusi lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Kemudian kita beralih ke jenis lelang yang kedua, yakni lelang non eksekusi wajib.
yaitu lelang untuk melaksanakan penjualan barang yang oleh peraturan perundang-undangan diharuskan dijual secara lelang. Beberapa diantaranya jenis lelang non-eksekusi wajib, yakni yang pertama adalah lelang barang milik negara atau daerah yang sesuai dengan peraturan terkait BUMN bahwa penjualan barang milik negara harus dilakukan melalui lelang. Yang kedua ada lelang barang milik BUMN atau BUMD. Kemudian yang ketiga untuk lelang non-eksekusi wajib, yakni lelang barang milik Badan Penyelenggara Jaminan Sosial atau biasa disingkat dengan BPJS. Keempat, ada lelang barang milik negara berasal dari aset eks kepabeanan dan cukai. Kemudian yang kelima, ada lelang barang gratifikasi. Yang keenam, untuk lelang non-eksekusi wajib, yakni lelang aset properti bongkaran barang milik negara karena perbaikan. Kemudian yang ketujuh ada lelang aset tetap dan barang jaminan diambil alih ex BDL atau bank dalam likuidasi. Yang kedelapan ada lelang aset ex kelolaan PT Perusahaan Pengelola Aset atau biasa disingkat PT PPA. Yang kesembilan yakni lelang aset properti ex BPPN atau ex Badan Penyihatan Perbankan Nasional. Yang ke-10, lelang balai harta peninggalan atas harta peninggalan tidak terurus dan harta kekayaan orang yang dinyatakan tidak hadir. Yang ke-11 untuk lelang non-eksekusi wajib, yakni lelang aset Bank Indonesia. Yang ke-12 ada lelang kayu dan hasil hutan lainnya dari tangan pertama. Dan yang terakhir untuk lelang non-eksekusi wajib, yakni lelang lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Oke, kita lanjut untuk jenis lelang ketiga, yaitu lelang non-eksekusi sukarela, yaitu lelang atas barang milik swasta, perorangan, atau badan hukum atau badan usaha yang dilelang secara sukarela. Terdiri atas yang pertama, yakni lelang barang milik BUMN atau BUMD yang berbentuk persero. Kemudian yang kedua, lelang harta milik bank dalam likuidasi kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan. Yang ketiga adalah lelang barang milik perwakilan negara asing. Dan yang terakhir adalah lelang barang milik perorangan atau badan usaha swasta. Demikian materi kita untuk kali ini dan kita ketemu lagi untuk materi-materi berikutnya. Salam dari saya Yasser. Assalamualaikum.